berpikir ya, ini saya kemarin ya, ini ya si Erdogan ini ngalami gempa ini ya, adalah cara Tuhan untuk melengsarkan Erdogan juga bisa loh. Karena ini sekarang sudah terjadi keresahan yang luar biasa sekali. Ya Erdogan kan nggak bisa mengendalikan suasana keamanan pasca gempa ini. Ya, luar biasa. Memang gak habis-habisnya saudara ya. Karena gini loh saudara, kenapa sih saya ngomong terus ya tentang Islam, karena ini negara dalam kondisi kritis saudara. Saya ini pergi ke Eropa ini ya, sengaja supaya saya bisa ngomong saudara. Sebab kalau saya ada di Indonesia saya nggak bisa ngomong ya. Anda kan menderita kan di Indonesia nggak bisa ngomong kayak saya kan. Lalu Anda cuma bisa ngoceh-ngoceh, cuma bisa komplain-komplain, cuma bisa maki-maki saya, ya kan? Nah, tapi kenyataannya saya kan lebih bebas ngomong. Apa yang kita ngomongin ke sini selalu ada follow up-nya dari pemerintah kan. Cuma memang kadang-kadang kita kurang keras. Begitu kita keras, nah kedua masalahnya apa? Karena Anda gereja sendiri tidak berani bertindak, ya. Makanya saudara, kalau Anda ngeliat pendeta-pendetamu itu pengecut cuma mata duitan tok, tinggal aja saudara ya. Ya, pendeta-pendeta yang mata duitan itu tinggalin aja saudara. Ya, yang hedonisme, pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah, yang suka bersolek itu ya, yang apa namanya, senengnya pakai baju mahal, pakai mobil mahal, tinggalin aja saudara. Ya, itu bukan hamba Tuhan. Ya, itu lagi bisnis dan Anda sedang diperdaya oleh pendeta-pendeta ini. Tinggalin aja saudara, serius saudara. Ya, makanya saya banyak apa saudara, murid kita ini sudah sekitar angkatan ini saja kita ada 150 ya saudara ya. Mungkin sekitar 800-an kali ya alumni kita saudara ya. Dan kita ada sekitar 20 evangelis ya. Kita melahirkan 20 evangelis. Saya berharap para evangelis ini bisa memulai komunitasnya masing-masing. Ya, bisa memulai komunitasnya masing-masing dengan berani saudara ya. Dan membuat komunitas itu. Ini kayak Ardo, ini sekarang harusnya mulai komunitas nih dia nih. Ya, terus siapa lagi kemarin ini kan? Harus mulai komunitas ya. Pak Franz Lisi harusnya berani nih memulai komunitas ini kan. Mulai di Indonesia, jangan takut, jangan tergantung sama gedung gereja ya. Anda bisa pakai apa dalam komunitas itu, Anda bisa apa namanya, ambil kan ada khotbah yang dimun pagi itu bisa dipakai itu kan. Kalau kehabisan ide khotbah segala macam bisa pakai punya saya, dipakai aja ya. Saudara-saudara, Anda boleh pakai semua khotbah saya untuk khotbahmu pribadi ya, boleh, disesuaikan tapi tentunya ya disesuaikan. Bisa begitu ya, bikin komunitas persekutuan doa sendiri di rumah. Kalau sudah ikut ini ya kayak Pak Kuang ini kan sudah mulai ikut ini Pak Kuang, ya kan banyak ya saudara ya. Kita ini banyak sekali ya nih Bu Nora segala macam ini banyak yang kemudian Pak Kayan, mulai ini ya, yang lain-lainnya saudara ya. Harusnya Anda mulai belajar ikuti apa namanya membina sebuah komunitas penginjilan 2-3 orang ya kan. Jangan tergantung sama gedung gereja lagi karena gedung gereja ini sekarang sudah dibayar sama si Anies ya untuk mendirikan khilafah supaya Anda jangan di framing ya. Sebenarnya judulnya ya, hidupnya manusia itu ya adalah framing saudara. Para penguasa itu ingin memframing rakyatnya supaya rakyatnya ini bodoh saudara. Para penguasa ini ingin memframing, para pendeta, para ulama ini ingin memframing orang lain. Nah, mengapa pendeta-pendeta marah sama saya? Karena saya tidak bisa di-framing oleh mereka. Malah saya framing balik, ya kan? Bahwa kalian pendeta hedonis, langsung. Ya kejar-kejar, ceceritan, saudara. Ya kan? Nah, si Gilbert itu kan yang paling ceceritan kan? Sekarang bingung si Gilbert ini sekarang mau nangani muridnya dia si Yosua Tewu sama si Saifuddin nggak bisa, ya kan?
Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, itulah buahmu. Ya, kalau dalam komunitas kita buahnya jelas, saudara. Ya, buahnya jelas. Ya, berbuah lebat, manis, saudara. Nah, sebentar. Ini ada Pak Raja Uti tadi. Pak Raja Uti tes vokal dulu, Pak Raja Uti. Mana keluar ya? Tersign out ya? Jadi perusahaan masuk, saya mau tes suara, baru mau tes suara hilang. Oh ini, coba tes suara dulu. Pak Raja Uti. Mau ya? Oh ya, udah. Suara? Udah. Ya, merdu. Nah, udah saya jadikan ya. Ini kali solusi malah nggak ada ini ya. Oke, ya ini kayak udah student semua ini udah masuk kelas itu harusnya belajar bikin komunitas. Ya, bikin komunitas, saudara ya. Ini Anja sudah mulai masuk juga. Bikin komunitas nanti kalau sudah jalan udah jadi ya. Anda sudah belajar lagi. Ini Anjas ini harusnya ikut STT nih Anjas nih, ikut Hagios koleksinya kan Anjas ini kan sudah ini kan Anjas ini mahasiswa saudara ya, ikut dalam komunitas kita juga. Masuk, nggak apa-apa ya. Saudara, intinya apa saudara? Gerakan kita, movementnya kita, coba lihat ya, movement kita ini dari mulai bukan siapa-siapa saudara. Movement kita sampai menggetarkan orang-orang Islam dan gereja saudara. Kelihatannya yang nonton ya cuma 1.000, ya live viewernya cuma 1.000, 2.000 ya saudara ya. Tapi menggetarkan saudara ya. Kita kumpulkan ratusan juta tiap bulan. Kita kumpulkan sudah hampir 12 miliar saudara ya. Menggetarkan. Karena Anda semua terlibat di sini. Anda semua dilibatkan di dalam pergerakan ini. Ya, jangan patah semangat saudara. Jangan patah semangat. Saya saja melihatnya dengan optimis kok, ya. Saya yakin tetap saudara, kita nggak tahu ya. Last minute Tuhan kasih mujizatnya. Yang penting lakukan bagian kita untuk berdiakonia dan bermarturia dan apa yang menjadi kesepakatan kita di negara Indonesia, itu Pancasila. Itu tugasnya kita. Tuhan akan melakukan tugasnya. Lakukan tugas kita. Jangan pesimis, jangan salah saudara. Sebab kalau begitu kita sudah melakukan tugasnya, sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi, Tuhan tetap akan lindungi kita loh saudara. Saudara lihat, ketika orang-orang Kristen sudah memberitakan Injil di seluruh tanah Yudea dan ditolak, ketika terjadi pembantaian orang-orang Yahudi di tanah Yudea, orang Kristen nggak ada yang dibantai oleh Raja Roma saudara, Kaisar Roma. Tidak ada satu orang Kristen yang disalib di Yerusalem itu, saudara. Nggak ada. Ya, kita tahunya dari sejarawan ya Flavius Josephus. Tuhan akan lakukan bagiannya, melindungi kita. Lihat, Sodom dan Gomora, sekalipun nggak nyampe 10, ya, dan Sodom Gomora tetap dimusnahkan, saudara. Apa yang terjadi? Lot dan keluarganya tetap diselamatkan. Kalau Anda tetap melakukan bagianmu bermarturia dan berdiakonia, serta bagianmu di dalam kehidupan politik Indonesia dengan konstitusi Pancasila, kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata Indonesia bubar atau Indonesia jadi negara Islam khilafah, ya, Anda tetap akan diselamatkan, akan diluputkan. Sama seperti ceritanya Sodom dan Gomora, Lot, ya kan? Sama seperti ceritanya dengan orang-orang yang di Yerusalem itu, yang diluput, orang-orang Kristen yang diluputkan dari penghancuran Yerusalem, itu pasti akan terjadi, saudara. Jangan main-main ya. Ya, para Jauti lanjut. Ya, Pak Paul mau nanya, apakah betul tadinya memang ada permintaan untuk memberikan dana itu ke yayasan-yayasan yang di dalamnya ada Agustan atau dikelola oleh Agustan? Ya, maunya mereka kan udah ngomong si Edi Praitno sama si siapa itu kan. Itu kan sudah ada tuh, terutama kenapa nggak langsung ditransfer ke sana saja? Ya kan? Nah, iya. kan saya bilang ya nggak boleh lah, gimana sih ini orang on banget. Kita kan mau ngasih ke Agustan. Justru apakah mereka itu berpikir kita itu bodoh dan nggak punya otak ya? Mereka berpikir kita bodoh kayak mereka. Oh gitu. Mereka berpikir kita bodohnya kayak mereka.
Ya, ya kan? sebetulnya saya udah curiga ke sana Pak Paul. Kemarin waktu itu saya sempat ketemu Kak Lisoy kan. Hati-hati kalau diminta ke yayasan jangan diberikan. Saya udah ingatkan Kak Lisoy juga Iya, waktu itu. enggak kan. Saya Pasti sudah nanti tahu. yayasan-yayasan yang ini yang nggak jelas dan Mm-mm. jangan dipakai buat khilafah lagi saya bilang gitu. Iya, saya Saya sudah udah tahu pesan itu. ke Kak Lisoy sih. Kita sudah coba Ternyata hubungi anaknya, benar. anaknya takut ya. Kita sudah coba hubungi anaknya, anaknya jawab ya, takut Mm-mm. karena takut, pokoknya takut ya gitu. Ada apa? Pertanyaan tanda besar takut. Kenapa takut? Ya kan? Kita sudah menghubungi anaknya ya. Jawabannya Ya, adalah iya, takut. iya. Jadi kita tunggu, kita hold. Gak apa-apa, kita hold. Kan uangnya nggak kemana-mana juga. Kita hold aja dulu, ya kan? Kecuali nanti kita udah ketemu dan aku ya saya tolak di depan Pak Santi Ahmad langsung ngomong ya kan? Ya langsung, ya berarti punya hak miliknya Galarua gitu aja kan? Iya. Nah, kita sabar aja nggak apa-apa. Uangnya nggak kemana-mana, ya kan? Ada di sama bendahara kita yang super yang Super ketat. super Berketat. sadis. Habis. Ya, ya, ya. Gak Tenang, apa-apa nggak sih akan Pak Paul, cuman kemana-mana, aman-aman, ya kan? aman ya. Iya, Ya, nggak tapi kemana-mana jangan uangnya. jangan begini juga Pak Paul, jangan Agustan itu pagi kedelai sore tempe Pak. Itu jangan sekarang bilang enggak, atau besok-besok tiba-tiba nanti dia menjerit-jerit lagi gitu. Kalau saya Ya, sih harusnya kita tegas aja Pak Paul gitu. Kalau enggak dia nggak mau ya sudah gitu. ya sebetulnya kita sih bisa mutusin enggak. Kita kan Mm-mm. sudah cukup kuat untuk bilang enggak, ya kan? Cuman tetap kita satu kali lagi usahakan kita cari momen buat ketemu, intinya begitu saja. Dan kita nggak terburu-buru juga, ya kan? Artinya Betul. kalau satu kali ini tetap ditolak, artinya kan sudah banget, ya kan? Kita sudah berupaya banget, ya kan? Jadi kita Iya, sama iya. sekali tidak ada celah untuk dipersalahkan, gitu loh. Tujuannya adalah itu. Jadi kita memang dan memang pokoknya nggak boleh ke yayasan, nggak boleh harus terima tangan karena kita cari dana bukan buat yayasan dia kok, kita cari dana ini buat dia kok, buat menolong sebagai simpati, ya sebagai rasa empati kita, sebagai rasa apa namanya berbela rasa, ya kan atas sakitnya. Iya, iya, iya. Saya udah Ya kalau curiga dari ditanya, awal pasti nanti ke sana itu Pak Paul. Pasti nanti iya. mereka akan bilang ke yayasan mereka yang ini yang nggak jelas itu Oh gitu. sudah diomongkan, itu sudah di statement kan sama si Edi Prayitno. Ya Kita Pak nggak Paul. mau, iya, Ya syukurlah kalau begitu. Nah, catatan yang kedua, sebetulnya kan sekarang kan PPATK itu lumayan ketat Pak mengawasi lalu lintas dana itu. Jadi sekarang kelompok-kelompok teroris yang membiayai dari luar itu biasanya kirimnya itu dalam bentuk uang cash Pak Paul gitu. ya, Mereka bawa dalam koper gitu ya, uang cash dari ini. Jadi nggak lewat transaksi bank lagi Pak. Jadi itulah kesulitan bagi teroris itu melaksanakan aksi besar-besaran di Indonesia ini gitu. masalahnya sekarang ada Jadi Bitcoin. nah, itu dia yang berbahaya itu ya. Nah, Karena ada bisa juga beli senjata beberapa pakai kasus. Bitcoin. Oh iya iya iya. Mm-mm. Jadi ada pernah juga orang datang dari Singapura terus dia bawa duit dalam koper kan gitu kan. Nah, ternyata usut punya usut untuk kegiatan-kegiatan yang radikal-radikal itu Pak Paul gitu. Iya, Nah, cewek lagi yang disuruh bawa gitu kan. Nah, ini bisa aja gitu. sadis. Iya. Nah, oleh sebab itu ya kalau kita lihat memang simpel caranya mereka bikin kotak-kotak gitu di mana-mana lah di pojokan di jalan-jalan dimintain tapi itu ntar larinya kemana kan kita harus hati-hati kenapa karena Ya, ya kemungkinan kalau misalkan kumpulin itu ya cukup Pak buat bikin kegiatan-kegiatan benar. yang melawan hukum itu cukup Pak gitu. Dan tapi itu memang kemarin saya baca di mana itu ya, mereka pakai Bitcoin loh sekarang. Lebih canggih lagi sekarang pakai Ya, Bitcoin. ngeri Tapi loh nggak tahu mereka itu. gimana caranya itu mereka ngaturnya itu. Ini bisa dari Bersangkutan Indonesia itu. Kalau Bitcoin kan udah hilang, udah selesai, ya kan? sudah. Iya iya iya. Jadi ya Dan bisa 4 kali lipat. Karena mereka masuknya masuk di game, masuk di apa, kan bisa games itu loh, game online itu. ya 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 kan? Pak Paul. Nah, itu kan bisa buat deposit game game apa bisa deposit Bitcoin ya atau deposit ininya apa namanya? Token itu ya. Token Tokennya ya. itu bisa dijual. Game-game online itu. Iya. Mereka Itu pakai itu dia sekarang. makanya
Makanya sekarang Densus 88 juga kerjaannya makin berat sekarang ini. Ya, makin sulit. Makin sulit gitu ya, karena sebenarnya gampang sih Pak Paul kalau mengatasi terorisme ini. Pendanaannya harus dipotong dulu gitu. Ya. Kalau misalkan nggak dipotong, bagaimanapun nggak bisa dimatikan gitu. Tapi kalau dipotong pendanaannya, selesai Pak. Itu lebih berkurang gitu. Makanya capek. Orang dalam pengkhianat. Nah, itu dia. Kadang-kadang ya ada pengkhianat dari dalam ini. Iya. Itu yang harus dibersihkan. Selalu begitu. Makanya belakangan ini terorisme tidak terlalu ini ya, karena memang sangat sulit sekali, karena baik Bitcoin, token apa segala macam itu, lalu lintas itu oleh FBI disisir udah. Ya kan? Iya, Makanya saya lagi berpikir ya, ini saya kemarin ini ya, si Erdogan ini ngalami gempa ini ya, adalah cara Tuhan untuk melengsarkan Erdogan juga bisa loh. Karena ini sekarang sudah terjadi keresahan yang luar biasa sekali. Ya, Erdogan kan nggak bisa mengendalikan suasana keamanan pasca gempa ini. Nah, Ya kan? itu juga dari organisasi-organisasi bentukannya dia sendiri Pak Paul gitu kan. Itu satu. Yang kemudian yang kedua ya pelarian dari Suriah kan gitu kan. Bisa, ya bisa kan. Bisa memang bikinannya sandiwaranya Erdogan sendiri untuk ngakai atau untuk menang pemilu juga bisa, untuk dia bisa melakukan tindakan represif kan. Bisa banget. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak pegang kendali lagi. Dan orang tetap marah. Saya yakin orang itu marah, enggak bisa. Kayak di Iran ini kan, lihat ya, Iran ini sudah mulai makin mencekam, Turki ini makin mencekam. Ya saya kira tinggal tunggu saatnya saja. Erdogan tidak sekuat dulu. Pasti orang-orang yang bersama dengannya juga kecewa. Apalagi ingat tsunami itu ya, betapa kuatnya GAM itu ya, tidak terkalahkan. Begitu kena tsunami langsung rontok semua kan. Karena jalur perbekalannya kan putus semua, mereka nggak saling kenal satu sama lain akhirnya kan. Iya, putus gara tsunami di Aceh itu kan. Iya. Iya kan? Iya. Kan mereka ada kodenya, siapa ke siapa, begitu mati putus, bingung. Ya sekarang mungkin sudah terbangun lagi, tetapi kan mereka masih tidur kan, dorman kan, yang di Aceh ini kan. Nah, betul. Makanya sulit. Nah, kayak kalau misalkan relawan-relawan tidak mundur dari sana, ya bisa jadi nanti mereka diculik, dimintain tebusan, macam-macam itu risikonya Pak Paul. Bisa. Makanya mereka pada minta keluar dari sana kan. Iya. Karena nanti akan menciptakan krisis baru, krisis politik antar negara nanti jadinya gitu. Pembebasan sandera, belum lagi nanti dipakai untuk minta uang lagi. Misalkan negara Jerman gitu ya, atau kepada negara Belanda. Nah, itu yang dihindari. Makanya akhirnya relawannya pada kumpul di satu tempat untuk siap-siap naik pesawat pulang ke negaranya masing-masing. Ngeri ya. Ngeri Pak Paul. Ngeri. Tapi nggak apa-apa, kita lihat saja ya. Kita lihat tangan Tuhan bekerja ya. Nggak mungkin cuma sampai sini saja, pasti ada keterusannya. Sebab memang ya dalam terawangan saya nanti dunia akan mencapai satu titik aman dengan berkurangnya pengaruh Islam. Karena Islam di seluruh dunia sudah banyak ditinggalkan. Itu faktanya. Bahkan di pusat Islamnya sendiri saja sudah ditinggalkan kok. Ya kan? Di Indonesia saja sudah ditinggalkan. Hanya yang tersisa ini kan jadi radikal kan. Yang tersisanya jadi radikal. Sementara pada kenyataannya sudah banyak sekali yang sudah muak dengan Islam dan meninggalkan Islam. Itu fakta yang tidak bisa kita nggak bisa dipungkiri lah. Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Semua ustadz-ustadznya aja udah pada resah kan. Makanya mereka membabi buta kan, dipenjarakan semua. Makin membabi buta penutupan gereja ini dan semakin membabi buta. Nah, tetapi karena begini Pak, jadi yang radikal-radikal dari Timur Tengah itu sekarang ke sini perginya Pak Paul. Nah, ini menimbulkan krisisnya di sini Pak. Ya, di Indonesia. Tetapi terus kemudian karena makin keras itu, orang-orang Islamnya sendiri muak. Ya, lama-lama mereka jadinya muak. Ya tetap muak. Orang itu semua tetap pengen yang tenang, yang rukun. Semua orang pengennya begitu. Cari uang gampang gitu ya Pak. Cari uang gampang. Dengan adanya ulah-ulah begundal Arab ini, mereka jadi tinggalkan Islam. Apalagi untuk meninggalkan Islam itu tidak ada sanksi.
Yang ada sanksi ketika mereka buka suara. Nah, itu mulai sanksi itu. Kalau mereka diam-diam saja seperti yang saya lakukan gerilya dulu, ya kan? Ya nggak ada sanksi. Ya Betul, kan? Pak. Banyak yang kita baptis dulu kan, banyak yang kita baptis, nggak ada tuh yang masuk penjara. Ya kan? Yang saya baptis itu nggak ada yang masuk penjara, saudara ya. Nggak ada. Kenapa? Karena kita diam-diam saja. Ya yang ruwet itu cuma Ali Makru sama Yudi Mulyana aja sempat geger. Tapi yang lain yang berhasil kita rahasiakan semua tenang ya nggak ada ya, nggak ada masalah. Itu yang namanya Yohanes Hadi sampai hari meninggalnya pun nggak ada masalah. Padahal itu anak seorang pengurus pondok pesantren gede banget di Jawa Tengah. Ya. Nah, Ini Pak Ardo mau bicara ini, silakan. mana Bang Ardo? Ardo. Silakan Bang.